tetapi Bapak harus tahu, ya kan? Bapak harus mengerti bahwa Isa yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu, Yesus yang di dalam Alkitab itu bukanlah Bunda Maria. Ya, jadi kalau kalian mengasihi Bunda Maria, mengasihi Maryam, saudara Harun, ya, Maryam saudara Harun, atau Maryam saudara Harun, lalu putra Imran gitu, saudaranya Musa, keponakan, lalu Isa keponakannya Musa, ya silakan saja Pak. Itu kan di tempat kamu. Ya, di dalam Alkitab Yesus bukanlah Isa Pak. Jadi salah, nggak ada bisa digabung-gabungkan. Yesus bukan Isa Pak, bukan Pak, asli, beneran. Bukan Isa Pak. Iya, jadi Pak Sri orang Islam tidak mengenal Yesus, makanya istilah peribahasanya jika tak kenal tak sayang. Maka apa saya bilang orang Islam tidak kenal? Karena faktanya Yesus mati, orang Islam nggak tahu. Dia bilang tidak mati, berarti kan nggak kenal toh. Makanya peribahasa itu benar, jika tak kenal maka tak sayang. Karena orang Islam tak mengenal, makanya dia tak tahu kan. Yesus mati loh, tapi orang Islam nggak tahu, taunya diubah gitu loh. Dia tidak mati. Seperti itu Pak Sri. Ya, apalagi mantap Pak, mantap. Iya betul. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci itu di mana Pak? Yohanes 5 kalau nggak salah ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab, Yohanes 6. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci ya, karena kamu akan mendapatkan hidup yang kekal, ya kan? Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberitakan ya, menulis tentang aku, kamu tetap tidak mau datang kepadaku untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. Iblislah yang menjadi bapamu, kata Yesus ya. Jadi kalian itu pelajar-pelajar Alkitab ya, belajar ini, padahal jelas Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru menulis tentang Yesus. Tetapi kenapa kalian gak mau datang kepada Yesus? Yesus sudah bilang, iblis yang menjadi bapamu. Ya, karena yang memberikan hidup yang kekal itu Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 3 itu jelas, pemberi hidup yang kekal itu utusannya, karena ayat 2 jelas dikatakan. Ya, Elohim memberikan kuasa kepada Yesus untuk memberikan hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Lah, kalau dialah yang memberikan hidup yang kekal, lo mau ngapain lagi Bapak? Ya, keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus Kristus, lo mau ngapain lagi menyangkal-nyangkal? Resiko tanggung sendiri gitu Pak ya. Silakan. Daud Smaco kirim ini, mau naik ya? Ya, silakan. Siapa lagi yang mau naik? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah bingung ya? Kalau sudah bingung, udah jangan keraskan hati. Terima Yesus, terimalah keselamatan. Nah, kata Yesus begitu. Kalau Sri Cahaya, kalau mau betul-betul mau kenal Yesus, ya bisa belajar lewat Alkitab. Iya. Supaya Pak Sri tidak salah kenal Yesus yang sesungguhnya. Jadi tidak masalah, yang masalah mungkin Anda Islam nggak apa-apa, belajar dulu kenal Yesus lewat Alkitab, gitu, supaya tidak salah. Ya, itu Pak. Sejujurnya saya umat Islam, saya kita bertoleransi, mau ialah diskusi santai, boleh ya Bu? Boleh. Ini santai Pak. Santai. Boleh. Jadi walaupun ya kita contoh Bu, saya pelajar di Al Azhar Mesir, umat Muslim dan Kristian itu berbaik walaupun kepercayaan berbeda, tapi kita berbaik, boleh Bu ya? Iya Kita dong. sahabat ya Bu? Iya dong Pak, Iya, karena iya. kami diajarkan untuk mengasihi orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Jadi kamilah yang diajarkan untuk mengasihi. Ya, ini dia Pak. Saya keluar dulu Bu ya. Terima kasih Bu. Oh, terima kasih Pak Sri Cahya. Ya, nanti jumpa lagi ya. Nanti kita jumpa. Ya Bu. God Semoga bless diberkahi ya. Bu. Ya. Richard Isaac, silakan. Iya, jadi teman-teman jangan banyak yang termakan Islam percaya Yesus ya. Mengasihi Yesus itu bukan, kalian salah. Nggak boleh kalian seperti itu, kalian harus berbicara berbahasa yang jujur. Yang pertama, kenapa saya harus mengatakan jujur? Karena di Al-Quran tidak ada satu kata Yesus pun, tapi Isa ya.
Isa bukanlah Yesus. Dan kami tidak pernah buat premis bahwa Isa dan Yesus itu sama, teman-temannya. Karena kami sudah tahu beda, kami harus berbicara yang jujur, berbahasa yang jujur bahwa itu berbeda. Gitu loh. Silakan Daud Maco kirim request. Tadi Daud Maco aku cari di mana dia mau naik. Daud Maco masih ada nggak? Ya Bu. Halo Bu. Ya, silakan Pak Fleksi. Refleksi. Iya. Kan tadi Bapak siapa ini? Santo. Pak Santo mengatakan bahwa bila mengenal Yesus harus lewat Alkitab ya Bu. Iya. Iya. Bagaimana saya bisa menjadi pengikut Yesus yang setia ya? Oh, Bapak mau jadi pengikut Yesus yang setia? Ya. Pertama ya Bapak terima dulu. Bapak harus... Bagaimana saya bisa menjadi pengikut Yesus yang setia? Ya Bapak harus percaya dulu Pak. Pertama ya di dalam Roma 10 ya, mari saya bacakan ya, Roma 10. Pertama Bapak harus percaya dulu bahwa Yesus itu, sebentar ya, saya bacakan Roma 10 ya kalau nggak salah ya, sebentar. Ya, Roma bahwa 10. Yesus itu mati. Bapak harus percaya itu dulu. Ya, ini ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, sebentar ini Pak ya ayatnya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ya Bapak, kalau Bapak mau mengikuti ya Bapak harus percaya bahwa keselamatan itu, apa yang tertulis dalam Alkitab itu benar dan nyata dan real dan fakta dan bukti. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Ya, kalau Bapak percaya dalam hati Bapak, mengaku dalam mulut Bapak bahwa Yesus adalah Tuhan, ya Bapak mendapatkan bagian dalam kerajaannya. Nama Bapak tertulis di dalam kitab kehidupan. Atau saya kalau Bapak ingin percaya ya saya bisa ajak Bapak berdoa menyatakan iman kepadanya. Kalau Bapak mengaku percaya, ya itu seperti itu. Itu dia Pak mengikuti. Iya, yang membuat pertentangan berbeda antara Islam Bapak dan Kristen kan, kalau di iman Kristen Yesus itu mati Pak, dan Bapak harus percaya Yesus mati. Dengan begitu secara tidak langsung Bapak meninggalkan keislaman Bapak. Karena di Islam kan tidak mati kan. Ya, betul itu. Yang kedua juga di Islam, ya, mereka paham Yesus itu adalah, atau Isa itu hanya Yesus itu yang orang Kristen itu adalah, mereka berpikir bahwa itu adalah nabi dan utusan. Sementara Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya. Kayak gitu. Jadi Bapak harus percaya itu bahwa dia adalah Tuhan. Nah, gitu Pak. Jadi aku harus percaya dulu bahwa Yesus itu mati dan dia bangkit kembali agar supaya saya bisa berkeyakinan. Betul, itu yang utama. Betul, dengan itu Bapak meninggalkan keislaman Bapak. Karena Pak ya, gini saya mau kasih tahu ya. Karena Elohim Bapa ya, Tuhan Yod He Vav He, penguasa alam semesta ini kita baca-baca ayat aja ya Pak ya. Dia itu mau menyelamatkan umat manusia. Ya, kita baca di dalam Yesaya ya. Ya. Nih, sebentar saya bacakan ya. Yesaya 46. Saya buka dulu ayat-ayatnya ya. Nih ya, Yesaya 46 ayat 9 ya. Ayat 10 ya. Dikatakan, akulah Elohim, tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dan dari zaman purbakala apa yang telah terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Nah ya, jadi Elohim itu berkehendak Pak. Sekarang apa kehendak Elohim itu? Ya, kehendak Elohim adalah di dalam Yesaya 41. Dia akan menebus Bapak, gitu kan? Menebus, dia adalah penebus dan juru selamat. Dia akan menebus umatnya dengan cara mengutus firman-Nya. Nah, firman-Nya itu sebelumnya ada di dalam dirinya sendiri, Pak. Ya, mengutus firman-Nya dan firman-Nya itu telah menjadi manusia. Nah, ketika firman-Nya itu menjadi manusia, dia mencurahkan darahnya yang kudus untuk karya penebusan, ya, untuk karya penyelamatan gitu loh.
Ya, jadi Yesus itu adalah karya Bapa untuk menyelamatkan Bapak. Bapak refleksi. Kalau Bapak percaya bahwa Yesus itu adalah utusan dari Bapa untuk menyelamatkan Bapak, ya Bapak selamat gitu ya. Ngerti nggak? Ngerti maksud saya, Pak? Ya, ngerti. Cuman caranya tuh untuk memperyakinkan bahwa dia telah meninggal, telah mati itu, terus dia bangkit kembali, bagaimana caranya ya Bu ya? Oh, Bapak pengen yakin ya. Jadi begini, Bapak lebih percaya, kita ini aja ya, Bapak lebih percaya kepada orang yang adalah saksi mata ya, yang menuliskan bahwa Yesus itu akan mati di kayu salib itu banyak sekali Pak ya. Nih yang pertama, terserah Bapak aja, ini kan pilihan Pak ya, terserah Bapak pilihan. Yang pertama ya, yang pertama, kematian Yesus itu sudah dinubuatkan bahkan ribuan tahun sebelum Yesus itu datang ke dunia, mati di kayu salib sudah dikasih tahu. Contohnya kan Pak Jokowi ya kan, Pak Jokowi mau datang ke rumah saya, dia udah kasih tahu, anak buahnya ngasih tahu, Pak Jokowi akan datang, Ruth katanya gitu, Uti, Pak Jokowi akan datang tanggal 3. Jadi tanggal 3 ketika Pak Jokowi datang, saya tahu yang datang itu adalah Pak Jokowi, ya kan? Karena dia bekerja sempurna, pekerjaan seorang presiden. Nah, begitu juga ketika Elohim itu mau datang ke bumi, sudah dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan di dalam Yesaya 53 jelas dikatakan nih ya. Yesaya 53 jelas dikatakan begini. Ya. Ia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya, ya kan? Jadi sudah peristiwa penyalipan itu sendiri bahkan sudah diramalkan, dinubuatkan oleh para nabi jauh 750 tahun sebelum Yesus itu datang. Ya, para nabi menubuatkan kedatangannya. Nah, lalu ketika dia datang, Yesus itu datang, Yesus sendiri sudah memberitahu bahwa dialah ini yang ditulis oleh para nabi untuk kedatangannya itu. Yesus mengatakan begini ya, dia bilang begini bahwa ya di dalam dia sendiri sudah mengatakan bahwa dia itu akan dibawa, aku datang bukan untuk dilayani, yaitu di dalam Matius 18 ayat 26 kalau nggak salah ya, 28 ayat 16 ya, lupa itu saya ya. Yesus mengatakan gini Pak ya, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, itu Yesus ngomong kayak gitu. Dia datang untuk menebus dosa umat manusia. Jadi dari nubuatan para nabi ratusan tahun sudah memberitahukan. Lalu Yesus sendiri sudah ngasih tahu bahwa dia itu memang akan mati di kayu salib. Ya kan, untuk itulah dia datang. Lalu para rasul, murid-muridnya itu menyaksikan kejadian itu. Yang menulis bahwa Yesus itu mati di kayu salib adalah para rasul yang lebih dari 1 orang. Para rasul ini adalah murid-murid Yesus sendiri, saksi mata, dan peristiwa kematiannya itu disaksikan oleh begitu banyak orang. Jadi ya, bukan hanya Alkitab yang mencatat bahwa Yesus itu mati di salib, tetapi di luar Alkitab banyak yang menulis karena ini peristiwa sejarah besar. Ya, lalu yang menulis itu menceritakan kronologis ceritanya sampai akhirnya Yesus naik ke sorga. Rincian-rinciannya itu tepat semua, benar semua. Dan yang menulisnya bukan cuma satu, penulisnya adalah narasumbernya, penulisnya adalah saksi matanya, penulisnya adalah pelaku peristiwa ada di situ. Ya, lalu setelah itu 700 tahun setelah peristiwa kebenaran yang sudah terjadi itu betul-betul terjadi, ada yang ngaku 700 tahun katanya dapat wahyu, katanya itu Isa itu, Yesus itu tidak disalib. Tetapi kenapa dia tidak disalib tidak tahu ceritanya. Ya, dan itu pun sudah 700 tahun setelah itu. Dia bukan saksi mata, ya kan? Dia tidak ada di TKP, ya kan? Bahkan dia tidak tahu tujuan untuk disalib itu, makna penyalipan aja dia nggak tahu. Dia lupa, dia tidak tahu ya, nubuat telah menulis tentang itu. Dia tidak tahu bahwa Yesus sendiri telah mengatakan bahwa dirinya juga memang akan disalib. Bapak percaya yang mana? Itu terserah Anda, itu pilihan Anda, gitu ya. Itu caranya, Pak.
Mana yang lebih menjanjikan? Yang ada buktinya, yang di TKP, yang kata orangnya sendiri, ya kan? Yang menulisnya lebih dari satu, ya? Atau yang mengatakan dia tidak disalib tetapi itu udah 700 tahun, bukan habitatnya, dia orang Arab, tidak ada di TKP, ya? Iya kan? Lalu cerita penyalipan itu tidak tahu apa-apa. Masa cuma itu doang yang dibawa? Lalu cerita setelah itu, setelah dia disalib, dia mati, dia bangkit, nggak tahu apa-apa. Bapak lebih percaya yang mana gitu ya? Itu saja Pak. Ya silakan Pak. Iya paham. Bapak lebih percaya yang mana? Itu kan pilihan Pak. Ya pilihan karena kan Aku boleh bertanya Pak, refleksi? Ya silakan Pak. Iya. Richard boleh bertanya Pak, refleksi? Iya, bisa Pak Rich. Menurut Pak, refleksi sang baginda Nabi mendapat kenabian dari jalur keturunan Ismail atau Ishak? Kan cuma dua nih anak Abraham. Iya, kalau tentang yang seperti itu saya juga kurang pemahaman tentang di situ itu Pak Richard. Oh, kurang paham ya. Oke. Ya, saya naik ke roomnya ibu ini, saya tertarik dengan pembahasan ibu tentang Alkitab gitu. Ya, makanya silakan, saya naik, saya bertanya. Boleh. Lanjut lah. Lanjut. Kami bersedia menjawab kok. Ya, silakan. Iya gitu. Apa lagi Pak? Ya, siapa tahu aku jadi pengikut Yesus yang setia kan. Pak, kalau saya bilang Amin. Pak, kalau saya bilang ya, jangan ini ya, kita sekarang saya tidak mempengaruhi tidak ya, tetapi kalau ya nih ya, kenapa saya bilang bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena dua kitab ini mengatakannya Pak. Al-Qur'an mengatakan ya, kalau di Al-Qur'an 1 ya. Kemarin itu saya baca ya bahwa Allah dia akan orang-orang di dalam kubur itu akan mendengar suara Allah, katanya gitu ya. Nah, di dalam Alkitab kami yang akan mendengar orang-orang di dalam kubur yang akan mendengar suara yang akan mereka dengar adalah suara Yesus Kristus. Ya kan? Di dalam kitab Anda dikatakan bahwa Allah itu dialah yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman, ya kan, pada hari kiamat dari dalam kubur. Di tempat kami, Pak, Yesus itulah yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman, bahkan 5 kali dia mengatakan, dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Ya kan? Nah, di tempat Bapak dikatakan gini ya, dikatakan bahwa hanya Allah lah yang tahu yang gaib-gaib. Ya kan, yang punya mujizat-mujizat itu. Tetapi jelas dikatakan ya di dalam Alkitab, Yesus itulah ya ditulis oleh para rasul, dia melakukan segala mujizat ilahi, ya kan? Bahkan mujizat itu karena miliknya, dia meniupkan mujizatnya itu kepada para rasulnya. Oleh sebab itu para rasul juga mereka bisa bermujizat berasal daripada Yesus Kristus itu sendiri. Di tempat Bapak yang begini adalah Tuhan, masa di tempat kami nggak boleh gitu kan? Nah, di tempat Bapak dikatakan bahwa Allah itu memiliki tahta di arsy. Yesus dengan jelas Bapak baca di dalam Matius 19:18 itu, Yesus itu memiliki tahta, Pak. Ya, dengan malaikat-malaikatnya, dan para malaikat itu adalah milik Yesus gitu, ya kan? Apalagi ya, di tempat Bapak dikatakan bahwa Allah dia itu Maha tahu, ya kan? Di tempat kami Yesus mengatakan anak manusia itu dia tahu, ya ditulis di dalam cerita-cerita bahwa dia mengetahui isi hati manusia. Makanya sering ditulis, kamu ngapain? Kenapa kamu berpikir begitu? Katanya gitu. Dalam hati manusia langsung Yesus mengatakan, kenapa kamu berpikir begitu? Karena Yesus Maha tahu, ya kan? Dan yang lebih lagi, yang paling utama adalah dialah pokok keselamatan itu, Pak. Di tempat Bapak yang berkuasa membawa orang ke sorga atau ke neraka cuma Allah. Di tempat kami keselamatan itu hanya ada di dalam diri Yesus, dan dialah yang akan menghakimi pada hari kiamat, dan dialah yang akan datang di awan-awan gitu loh Pak ya. Yesus itu memang Tuhan di tempat kami, mau bilang apa. Oke, ini pilihan Pak. Bapak mau percaya kepada yang ngaku Tuhan di sana atau yang Tuhan membuktikan di sini gitu. Silakan. Iya kan? Terserah Bapak, kita mah nggak ini ya Pak ya. Iya Pak, itu ya Pak ya, siapa terus tahu. Bu harus percaya dulu ya, harus percaya dulu bahwa dia mati dan bangkit kembali ya. Ya iya, kenapa harus percaya? Karena keselamatan kan di situ Pak. Elohim menyelamatkan Bapak dengan cara menebus Bapak dengan cara mengutus firman-Nya menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menanggung dosa Bapak. Halo, Iya. suaranya enggak
Suaranya putus-putus. Oh, suara saya putus-putus. Nah, kalau gini gimana? Maksudnya Bu gini. Jelas aman, suara Ibu aman. Halo Bu, maksudnya gini, aku harus percaya dulu ya. Iya dong, kan keselamatan hanya Betul. Bapak, keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus. Yesus sudah mati buat Bapak. Terus bagaimana caranya Bu ya? Bagaimana caranya tuh? Ya kalau Bapak harus percaya ya Bapak mulai Bapak kalau mau saya ajak berdoa ya silakan, ayo kita berdoa yuk. Dengan mulut Bapak percaya, kan tadi saya kasih ayatnya di dalam Roma. Kalau Bapak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dengan mulut Bapak, dengan hati Bapak, Bapak telah menerima karya penyelamatan itu, Pak. Keselamatan itu sudah menjadi bagian diri Bapak karena Bapak sudah menerima darah yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita. Alkitab kan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya ya tidak binasa melainkan dia beroleh hidup yang kekal. Ya kalau Bapak mau kita berdoa hari ini ya silakan, mari kita berdoa. Bapak nyatakan iman percaya Bapak. Pada saat itu juga Bapak telah berpindah. Ya, nama Bapak telah tercatat di sorga. Ini kata Alkitab gitu ya. Bapak mau berdoa sama saya? Ayo saya ajak. Kita berdoa. Ya, tapi kalau begini Bu ya, memang aku juga udah terharu juga dengan kalimat-kalimat surat-surat yang Ibu bacakan di Alkitab tuh. Cuman kalau aku berdoa, intinya satu di sini, aku mau belajar di mana tentang isi-isi Alkitab, ya kan? Firman-firman Tuhan itu di Alkitab. Saya mau belajar gimana caranya tuh saya belajar. Ya, Bapak kalau mau belajar, Bapak beli. Di sini aja. Ya, Bapak kalau mau belajar, Bapak harus punya Alkitab. Lalu Bapak tanya saya, setiap saya live masuk aja. Kita kan bahas Alkitab, Pak. Ini saya juga. Ya banyak loh ini pengetahuan yang Bapak peroleh. Atau lewat WA nanti lewat WA tanya Ibu Putih yang nggak Bapak pahami. Iya, Bapak catat WA saya, Bapak DM aja di itunya saya. Nanti ketika saya, Bapak beli Alkitab kan Bapak baca tuh dari kejadian pertama tuh semua. Nanti kalau ada yang Bapak nggak paham, Bapak WA ke Ibu Putih yang nggak pahamnya di mana tentang ayat itu. Aku juga di sini punya teman juga Kristen. Aku juga pernah nanya sama dia, tapi dia jawab gini, aku juga di Kristen aku nggak paham, cuma katanya gini, dari ayahnya suruh dia baca katanya dari Kejadian sampai Wahyu biar paham. Terus aku ajak dia nggak mau gimana. Iya, makanya tanya Ibu ini yang lebih paham gitu loh. Nah, makanya tuh saya ketika saya buka-buka TikTok, terus lewat nih di berenanya Ibu nih, aku kayak macam daya tarik saya tuh kuat tuh karena ketika Ibu baca ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab tuh memang luar biasa juga tuh. Iya Pak, memang luar biasa Pak ya, dari Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu mengasihi Bapak, sangat-sangat mengasihi Pak. Ya sebetulnya Yesus Tuhan Allah kita itu tidak mau satupun orang binasa, sama sekali tidak mau Pak. Tetapi masalahnya dia juga memberikan pilihan. Kalau Bapak terima ya Bapak menerima karya penyelamatan itu. Kalau Bapak tidak terima ya sudah, itu kan pilihan masing-masing. Tetapi kan Alkitab menyatakan gini ya, mari kita baca ya pernyataan dari Yesus ya kan. Nih Yesus yang memberikan. Sekarang saya mau nanya aja deh sama Pak, refleksi. Kalau dia memberikan hidup yang kekal itu kan artinya menyelamatkan kita masuk sorga ya Pak ya. Kalau dialah yang memberikan kita hidup yang kekal, lalu menurut Bapak apakah ini hanya sekedar seorang rasul gitu Pak? Atau Tuhan Pak? Iya, kalau memberikan hidup yang kekal Tuhan lah Bu. Lah iya itu Pak. Jadi Bapak jangan terganggu dengan orang mengatakan oh dia sendiri ngaku utusan ya kan. Ya karena Yesus ngaku utusan itu ya utusan yang datang dan keluar dari Bapa itu sendiri untuk menyelamatkan kamu. Ya kan? Nah sekarang gini, kenapa harus dengan darah? Karena itu juga sudah dikasih tahu, keselamatan itu hanya ada di dalam darah Pak. Ya, darah yang suci, darah yang tidak bercacat celah, darah dari Tuhan itu sendiri. Ya kan? Oleh sebab itu nih di dalam ini ya, 2 Petrus itu ya. Kenapa dengan darah? Karena di dalam Ibrani 9 ayat 22.
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pengampunan dosa itu hanya berlaku di dalam darah yang suci. Karena darah itu lambang pentahiran, darah itu lambang pencucian dosa. Karena apa? Karena darah itu, orang kalau nggak ada darah di dalam daging tidak ada hidup. Ya, dengar Pak ya. Orang kalau tidak ada darah di dalam daging tidak ada hidup. Nah, itu dia. Yesus makanya mengatakan gini di dalam Yohanes ya, Yohanes 6 saya baca ya. Ini kita baca ya. Yesus mengatakan gini ya. Nih dia mengatakan ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah itu dia. Kalau Bapak sudah menerima tebusan yang telah dia berikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, ya kan? Di kayu salib itu Bapak terima itu karya besar agung itu untuk menjadi bagian dalam hidup Bapak. Dikatakan begini ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, itu artinya menerima ya, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah Bapak hari ini juga akan diselamatkan ya, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dan Bapak nanti akan dibangkitkan oleh Yesus pada akhir zaman Pak. Ini pernyataan Tuhan atau pernyataan manusia Pak, kalau kamu mau kayak ini Pak? Kalau menurut Bapak? Pernyataan Tuhan lah Bu. Tuhan, iya. Ya makanya ya, kenapa ini Tuhan yang mengatakan ini ya, karena Yesus itu berasal daripada Bapa itu sendiri. Tuhan kami itu roh Pak ya. Ya Bapa itu berkehendak, di dalam rohnya itu ada firman-Nya, dan Yesus ini adalah firman-Nya dari Bapa itu sendiri, dari Tuhan Allah Bapa itu Pak. Ya, makanya itu dia satu, dia tetap esa karena dia ini firman-Nya Bapa. Yang telah menyelamatkan Bapa, dia telah Bapa ya, Bapa Elohim ingin menyelamatkan Bapa, menebus Bapa dengan cara mengutus firman-Nya menjadi manusia, supaya lewat di dalam diri manusia yang kudus, yang suci, yang tidak bercacat noda ini, darahnya itu mensucikan Bapa dari dosa-dosa Bapa. Dan itu telah terjadi 2000 tahun yang lalu Pak. Apa itu Pak? Kok ketok-ketok? Dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sekarang kalau Bapak mau menerima, ya Bapak selamat. Gitu loh Pak. Kalau pesan saya sih, jangan keraskan hatimu. Ketika Tuhan Yesus memanggilmu, jangan keraskan hatimu Pak. Gitu loh Pak. Iya. Begini loh, kalau simpelnya saya, kalau saya jadi bapak, saya akan mencoba 1 minggu. Kalau sumpama saya nggak cocok, saya keluar. Kalau saya tidak bisa menemukan Tuhan orang Kristen ini dalam 1 minggu, saya keluar. Tapi nggak ada salahnya saya mencoba gitu loh. Saya sudah berusaha mencoba. Ya makanya Pak Richard, aku tuh kan baru hari ini kan, baru hari ini. Iya betul, baru hari ini. Ya aku mau pelajari dulu bagaimana tuh kan, kata ibu kan tadi tuh harus mengenal Tuhan itu lewat Alkitab dulu. Tapi sebelum lewat Alkitab kan kita percaya dulu, harus yakin dulu gitu. Terus Alkitab iya, itu betul, seperti apa Pak. tuh? Kalau aku mau pelajari Alkitabnya seperti apa? Iya, yang gampang aja LAI, Bapak ke Gramedia, aku mau beli Alkitab yang LAI. Sesimpel itu aja. LAI itu artinya Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi dia buatan Indonesia sendiri dalam negeri. Iya. Nggak ada salahnya kan mencintai produk Indonesia kan dalam negeri. Sekarang pertanyaan saya cuma gini Pak. Pertanyaan saya cuma gini Pak, refleksi. Ya kita logika aja. Bapak lebih percaya kepada Tuhan yang sudah dinyatakan ribuan tahun sebelumnya. Ya kan? Dia mengatakan bahwa dia akan menebus umatnya ribuan tahun sebelumnya. Lalu cara-cara dia menebusnya itu dia sudah kasih tahu. Ya, tepat seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini. Dia sudah menebus umatnya dan dia sudah kasih tahu caranya dan dia sudah menubuatkan itu semua. Lalu ketika Yesus itu datang, Yesus juga mengatakan, saya ini menggenapi apa yang telah tertulis mengenai saya di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, lalu ketika dia mati di kayu salib, dia bukan hanya menunjukkan, mengatakan bahwa dialah ini yang dimaksudkan, tetapi dia menunjukkan semuanya Pak. Menunjukkan bahwa dia itu betul
bahwa Yesus itu dia itu betul adalah yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Karena apa? Alkitab mencatat, para murid mencatat kuasa-kuasa keilahian yang sudah Yesus pertontonkan kepada orang banyak. Sekarang Yesus itu dilayani oleh malaikat, itu tertulis di dalam Matius 4. Sekarang pertanyaan saya, malaikat itu pelayan siapa, Pak? Ya, halo. Iya, Pak. Malaikat itu pelayan siapa, Pak? Halo. Ya, malaikat pelayan Tuhan lah. Nah, di dalam Alkitab malaikat itu melayani Yesus. Ya, malaikat ya. Lalu yang kedua, ya, hanya telah dikatakan ya bahwa Yesus itu berkuasa ya, berkuasa mengampuni dosa. Nah, di dalam Alkitab, di dalam Al-Qur'an Bapak, satu-satunya yang berkuasa mengampuni dosa itu siapa, Pak? Allah. Yesus menuliskan di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus juga mengampuni dosa, bukan hanya mengampuni, menebus dosa, mengampuni dosa, menetapkan dosa, bahkan menghukum dosa, Pak. Yesus itu dia. Ya, jadi dia telah menunjukkan kuasanya. Bahkan satu hal yang harus Bapak lihat, yang harus Bapak pikirkan matang-matang, ini merupakan pikiran yang mutlak kebenaran, Pak. Apa itu? Yesuslah satu-satunya manusia di kolong langit ini di dalam era ribuan tahun peradaban manusia yang tidak ada jasadnya di kolong langit ini, Pak. Pak, dengar saya nggak, Pak? Dengar saya nggak, Pak? Iya. Iya, hanya Yesuslah satu-satunya yang tidak ada mayatnya di kolong langit ini. Artinya itu apa, Pak? Artinya apakah dia? Artinya tidak ada tulang belulangnya. Nah, artinya apa itu, Pak? Kalau cuma dia satu-satunya yang tidak ada mayatnya di bawah kolong langit ini dari semua yang hidup. Artinya apa, Pak? Refleksi. Ya kalau itu saya juga kurang paham. Nah, artinya adalah, dengar. Artinya adalah hanya dia satu-satunya yang tidak tunduk pada kuasa kutuk maut. Semua orang, semua binatang, semua yang hidup mereka tunduk di bawah kuasa maut. Ya, tidak ada ketika, ya dengar, ketika ajal menjemput, ya dengar ya, ketika ajal menjemput tak satu pun ada orang yang bisa menolaknya. Tetapi dahsyatnya Yesus, mari kita baca ya. Yesus ngomong gini, Pak. Itu apa, Pak? Itu ya. Nih ya. Nih, Yesus ngomong gini. Ya. Apa itu, Pak? Suaranya dikit. Ya, aku lagi kerja di bengkel kan. Sambil-sambil ya. Teman-teman tuh lagi kerja, aku di sampingnya tuh. Ya, nih ya. Satu-satunya nih, Pak. Ini dikatakan, Bapa mengasihi aku. Oh, saya mute dulu nama itu Bapak ya. Ya, saya mute dulu aja, Pak ya. Kalau mau ngomong baru buka mute-nya ya. Nih dikatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah kan, Bapa telah memberikan kuasa. Nah, sekarang yang diberikan kepada Yesus itu kan adalah firman-Nya sendiri, Pak. Ini bukan dua oknum yang berbeda, bukan. Di dalam diri Yesus, Bapa itu sendiri ya. Kita bicara ini tentang firman-Nya. Ya, Yesus mengatakan, aku berkuasa memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Suka-suka Yesus. Jadi dialah satu-satunya yang tidak tunduk pada kuasa maut di bawah kolong langit ini. Ini jelas membuktikan bahwa dia bukan manusia kayak saya seperti ini. Bukan utusan biasa, bukan nabi biasa, bukan manusia biasa. Tetapi dia adalah manusia yang berasal daripada Bapa itu sendiri, Pak. Yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya kan? Itu dia. Keren kan? Nanya, Bu. Ya, keren. Boleh nanya, Bu? Oh ya, siapa nih? TikTok. Ya. Iya, TikTok. Ketika Yesus hadir di dunia, itu siapa yang ngutus, Bu? Kenapa, Pak? Bapak yang ngutus. Sebentar ya, Pak. Saya lagi bicara dengan Pak Refleksi sebentar ya, Pak ya. Ya, Pak ya. Jadi itu fakta, nggak bisa dibohongin. Bahkan di dalam Al-Qur'an pun sendiri telah mengatakan
ya, bahwa Isa yang katanya Yesus itu dialah satu-satunya, ya kan, yang tidak berdosa, satu, ya. Bahkan dikatakan bahwa Isa itu akan datang di awan-awan di langit nanti. Tetapi walaupun di situ dikatakan bahwa itu adalah pertanda di hari kiamat gitu, Bapak harusnya mikir, mana ada manusia datang di atas awan-awan menutupi alam jagat raya sedunia ini dengan malaikat-malaikat serdadunya, kalau yang begini cuma seorang rasul, Pak. Oke Bu, saya tanya lagi Bu. Ya, Bapak harus Apakah ada berpikir, data? Pak, refleksi. Boleh nanya Bu? Boleh Ya. nanya Bu. Apakah ada data untuk menuhankan firman? Kenapa? Apakah ada datanya di Bible untuk menuhankan firman? Nah, begini masalahnya. Masalahnya di kami, Bapak jangan sama-samakan dengan Islam. Kalau di Islam tuh Ada nggak datanya? banyak. Ada nggak datanya di situ? Banyak, Pak. Gimana, Bu? Banyak Gimana? guru dan Gimana? Tuhan, banyak. Coba baca. Silakan Buti. Data untuk menuhankan firman. Nih ya. Data untuk menuhankan firman nih ya. Satu, saya bacain aja ya. Nih. Saya bacain aja. Ntar saya buka-buka dulu ya. Saya buka-bukain sebentar, sabar. Mana dia tadi ya? Ayat-ayat saya ya. Tapi nanti kalau udah ditunjukin datanya, jangan dibantah lagi ya, teman Islam. Nah, ini ya. Anda kan minta Yohanes, data, nih, dengar dikasih ya. data tuh. Pak, Iya, kalau di kami ayat berapa, istilah, ayat berapa? Pak dengar ya, kalau di dalam Alkitab istilah menyembah, beriman, Ayat berapa, Bu? bersekutu, ya, berbakti itu artinya percaya, Pak. Nah, kalau Alkitab sudah mengatakan Bukan percaya, menuhankan Bu. iya sebentar ya. Tulisannya menuhankan. Iya, kalau dikatakan menuhankan itu di dalam kata percaya, Pak. Karena apa? Karena percaya di dalam Alkitab itu mengandung makna mentuhankan, menyembah, berbakti, ya, menerima Dia sebagai Tuhan dan menyembah Itu Dia. aja Bu Uti Ya. yang guru dan Nah, Tuhan. ya, menurutmu sebentar. benar. Ya, di dalam Yohanes 9 ya, nih Yohanes 9. Yohanes 9 ayat 35. Nih ya. Baca Bu, baca. Nah, nih dikatakan gini, Yesus mendengar bahwa ia baca. telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, ya, orang lumpuh itu bilang, siapakah dia? Apakah dia Tuhan, ya kan, atau Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Lalu kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu, ya, dialah Tuhan itu, ya kan? Katanya, aku percaya, dengar, katanya, aku percaya Itu nggak ada Tuhan. Ya, aku percaya Tuhan. Lalu Dan itu nggak ada dengar dulu, kata-kata menuhankan Bu. dengar Cuma ya. percaya. Maaf dulu ya. Aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Ya, yang menerima sembah sujud manusia itu siapa, Pak? Refleksi. Penonton ini Bu. Ini ayat apa Ya, ya? Bu. Sebentar. Pak Refleksi, Yohanes 9 sebentar ya, ayat Pak 3, TikTok nanti saya bisa sedang buka bicara. sendiri ya, Sebentar buka ya, sendiri Pak TikTok saya sedang bicara dengan Pak Refleksi, jadi takut ini ya, kemana-mana ya. Pak Refleksi, yang menerima sembah sujud manusia itu siapa, Pak? Kalau menurut Pak Refleksi. Ya Tuhan, Bu. Nah, Yesus tercatat di dalam Alkitab menerima sembah sujud manusia, Pak. Itu tadi kan kita baca. Ya, Yohanes 9 ayat 35. Siapakah anak manusia Iya, itu? iya. Ya, apakah dia Tuhan? Nah, masalahnya perbedaannya adalah satu. Tuhan di tempat kami enggak minta disembah sujud seperti yang di dalam tempat Bapak gitu. Ya, harus 5 kali, 7 kali, enggak ada kayak gitu. Karena Tuhan di tempat kami itu datang untuk menyelamatkan umatnya, bukan untuk minta disembah sujud. Itu yang harus Anda tahu. Yesus datang mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus itu datang untuk menyelamatkan Bapa, bukan minta disembah sujud 1, 2, 3 kali, 5 kali sehari. Makanya kalian selalu salah kalau nanya, mana Yesus bilang akulah Tuhan, sembahlah aku, sembahlah aku. Enggak ada.
Ya, karena apa? Karena dia datang bukan minta untuk disembah, tetapi untuk menyelamatkan Anda. Tetapi ketika Anda percaya kepada penyelamatannya, Anda selamat. Lah, kalau dialah yang menyelamatkan, ya otomatis kita menyembah dia adalah Tuhan. Nah, itu dia, Pak. Itu bedanya agama Kristen dengan agama Islam, ya. Itu dia. Ya, apalagi, Pak? Iya. Do you understand? Nih ya. Nih, Yesus bilang gini nih ya. Jadi kalau ada pertanyaan Islam bilang, mana Yesus bilang, "Akulah Tuhan, sembahlah aku," gitu kan? Oh, banyak Yesus menyebut dirinya Tuhan, tapi dia nggak ngomong sembahlah aku, nggak ada. Nih ya. Nih kata Yesus nih, kita buka lagi ya. Nih. Yesus mengatakan gini ya. Ini Pak. Yuk turunin anjingnya yuk. Aduh, anjing saya lagi meluak di sini. Ini Pak ya, tebusan ya, tebus kita baca tebus ya. Bentar ya, kata tebus. Nah ini ya. Sabar ya, saya lupa ayatnya. Padahal hari-hari saya ngomong, saya maklum lah pada tua Pak. Saya udah tua, ya Allah, ya ilah ya. Nah sebentar. Mana dia? Nah, ntar ya TB. Nah, ini dia tebus. Nah, ya kan dikatakan gini. Tebusan di dalam Markus 10 ayat 45, ya. Di dalam Matius 20 ayat 28 deh nih saya bacakan nih. Saya unjukin deh ayatnya supaya percaya gitu ya. Nih Pak ya, saya unjukin ayatnya nih. Tadi kiranya saya enggak itu. Nih ya. Iya. Saya buka dulu, nih ayatnya saya tunjukin. Nih. Matius 20 tadi dikatakan ayat 28. Mana ya? Tebus. Aduh, tertutup lagi nih. Bentar ya. Nih ya, bentar. Matius 20 ayat 28. Nih Matius, Lukas nih, Markus nih ya. Nih. Matius 20, mana 20-nya? Nih 18. Ini 20 ya, Matius 20 ayat 28 nih. Kenapa Yesus nggak gila disembah Pak? Orang dia datang untuk menyelamatkan Bapak karena kasihnya, bukan minta disembah sujud ya. Ayat 28. Nih ya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Nah ya kan, bukan untuk minta sembah sujud, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Yesus datang itu menggenapi kehendak Bapa untuk menebus Bapa, menjadi tebusan bagi banyak orang, ya. Nah, keselamatan setelah dia menebus, nah ini keselamatan itu ya. Ya. Sebab aku telah turun dari sorga, Yohanes 6 ayat 38. Saya buka di dalam Yohanes 6 ayat 38. Nih, mari kita lihat ya. Yohanes 6 ayat 38. Nih, jelas dikatakan. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah itu, Bapa menyelamatkan Pak Refleksi dengan cara menebus Bapa itu, dengan cara mengutus firman-Nya sendiri menjadi manusia, dan setelah firman-Nya menjadi manusia, Dia mati di kayu salib, mencurahkan darah-Nya yang suci untuk menyucikan dosa-dosa Bapa itu. Oleh sebab itu keselamatan yang itu adanya hanya pada diri Yesus Kristus. Ya, itulah yang dikehendaki Bapak supaya percaya, Pak Refleksi percaya kepada Yesus Kristus, karena keselamatan tidak ada di dalam diri siapapun juga selain daripada Yesus Kristus gitu ya. Itu Pak ya, Dia membangkitkan orang pada akhir zaman, itu udah Tuhan. Ya, ada ayatnya ya. Dia tidak minta disembah. Kenapa? Karena Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, tetapi Pak ya, ingat. Dia memang tidak minta disembah, tetapi apa Pak? Satu ya. Kenapa Yesus itu disalib?
Yesus disalib karena dia ngaku Tuhan. Nah itu ya, ketika dia ngaku Tuhan, dia disalib karena dianggap menghujat Tuhan, karena dianggap menista Tuhan, menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ketika Yesus mengaku akulah Mesias, akulah anak Allah, orang-orang Yahudi 2000 tahun yang lalu itu tahu Mesias anak Allah itu artinya dia yang datang dari sorga. Mesias anak Allah itu artinya firman yang telah menjadi manusia, ya kan? Mesias anak Allah itu artinya, ya kan, sebelum dia datang sebagai manusia, dia ada dalam diri Bapa itu sendiri yang datang dan keluar dari Allah. Oleh sebab itu ketika Yesus mengaku Mesias, mengaku anak Allah, Yesus dihukum mati, gitu ya. Karena apa ya? Karena Yesus ngaku Tuhan di situ. Oke? Ya. Iya, jadi Pak, refleksi menurut bangsa Yahudi, kalau sampai ada orang Yahudi berani ngomong nama Allah sembarangan aja itu kena hukum, apalagi menyetarakan dirinya adalah Allah gitu. Itu hukuman mati yang pantas. Bukan siksaan lagi tapi mati. Kalau sampai ada Yahudi yang berani mengaku dirinya setara dengan Allah, Iya, Pak. itu dihukum mati. Ya, gimana? Teksnya Yesus dihukum mati pada zaman itu atas tuntutan dari ahli Taurat, rabi-rabi petinggi Yahudi, bahwa Yesus menghujat di situ. Penistaan lah kalau kata orang Islam sekarang. Iya. Pasalnya. Tapi kan pasal penistaan sekarang kan penjara. Tapi kalau orang Yahudi, penistaan itu mati hukumannya di zaman itu. Iya. Ya, apalagi Pak? Saran saya sih. Sedikit-sedikit aku Ayo mulai Bapak, kita berdoa ya. sedikit-sedikit aku juga Bu mulai paham. Ya Bapak, kita mau nggak saya doakan supaya Bapak lebih mengerti? Mau nggak didoakan? Supaya lebih mengerti, mendapatkan kebenaran kalau Bapak mau. Mau nggak saya doakan? Ya mau sih, cuma intinya biar aman nanti Oh ya, nomor iya di WhatsApp. belakang layar aja Pak. Iya, lewat Iya. WA aja. Bapak ini aja Pak, Bapak Secara kirim saya personal DM sama aja Pak. Ibu Uti. Pak DM saya aja ya. Lihat itu apa, saya punya akunnya TikToknya Uti Watimena, di DM aja ya. Tahu kan Pak direct message-nya Pak ya? Iya. Ya kirim aja, nanti saya kasih nomor WA ya, kita di belakang layar aja lah ya. Tetapi puji Tuhan hari ini ya ada pencerahan, Tuhan Yesus telah menjamah hati Bapak. Ya karena untuk berkata-kata, mengaku dan mau menerima ini bukan pekerjaan manusia Pak. Alkitab telah menyatakan Tuhan Yesus sedang melawat diri Bapak. Tuhan Yesus sedang membuktikan kasihnya kepada diri Bapak. Karena Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang datang yang mau percaya, bahkan mau tunduk gitu mendengar itu kalau bukan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus Roh Kudus sedang melawat hati Bapak gitu, ya. Sedang melawat dan membuka tabir itu, ya. Selubung itu sudah mulai terbuka di mata Bapak. Karena apa? Karena kasihnya. Karena kasihnya itu kepada Bapak gitu ya, Pak, refleksi ya. Luar biasa ya. Ya. Iya, mantap. Mantap, ya. Ya, silakan Pak Richard. Ayat apa tuh? Ayat apa namanya tuh? Firman yang Ibu baca tadi itu kan jatuhnya firman itu kan seperti ini. Yesus kan nggak pengen disembah, Ya. cuma dilayani, Melayani. ya kan? Melayani bukan Nah, melayani. Gimana sih? Firman, Aku Pak. yang melayani Tuhan Pak. itu. Nah, Iya, aku yang melayani Tuhan. Apa Tuhan yang melayani aku Bentar, itu? Bu? ya, sebentar Pak ya, bentar ini. Firman di tempat kita itu bukan kayak di tempat di Muslim Pak, bukan ya. Kalau di Muslim kan firman itu perkataan-perkataan. Nah kalau di kami itu bukan, dia itu oknum dari Bapak itu sendiri. Ada di dalam diri Bapak, dia itu hidup Pak. Jadi bukan perkataan-perkataan yang kita maksud ini, bukan. Firman itu nama lain ya, nama lain daripada Allah Tritunggal kami itu, ya kan? Nah, kalau Bapak Yesus mengatakan aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Melayani apa? Menyelamatkan Bapak dari segala kutuk dosa Bapak. Itu melayani buat Yesus itu menyelamatkan Bapak.
Tetapi ketika Bapak sudah menerima darah yang tercurah di kayu salib itu untuk diri Bapak, ya Bapak diminta untuk mengikuti Dia. Gitu yang artinya melayani Yesus itu mengikuti Dia, percaya, menyembah, berbakti gitu. Ya. Oh iya paham. Melayani paham. buat Yesus itu memberikan nyawanya. Ya, selamat sore. Bu Wati apa kabar, sehat? Sehat Pak Angon. Ya. Baik-baik. Timbul makasih. pertanyaan dari apa yang dinarasikan. Boleh ya langsung nyambung aja ya biar seru ya. Saya nggak mau Saya bikin nggak mau pertanyaan baru, berdebat tapi Pak. Saya sedang menerangkan ya. Ada yang bertanya. Ini dialog baik-baik saja, nggak berdebat. Saya nggak mau berdebat. Saya capek. ya. Saya paham Pak. Dan saya juga nggak mau. Justru saya mengikutin narasi yang dibangun oleh Bu Wati. Nggak apa-apa lah Bu, terima aja lah Bu. Nanti aku turun, terus nanti aku DM sama Ibu aja tuh. Ya udah, Ya, gitu siap nggak apa-apa. Ya udah. Ya karena aku nih masih mau kerja lagi nih, Ya masih udah. 2 jam kerja juga. Aku baru Ya, pulang. silakan Pak refleksi ya. DM saya ya. Saya tunggu ya. Oke, makasih banyak Bu. Ya, Tuhan Yesus Pak Refleksi menyertai. menyimak obrolan saya kalau nggak keberatan ya. Ya, silakan. Ya. Iya Pak, gimana Pak? Ya sambil nyimak obrolan saya dengan Bu Wati mungkin. Kalau nggak keberatan nggak apa-apa, di sini aja standby. Jadi gini Bu Wati, ketika Bu Wati menjelaskan tentang kehadiran Tuhan, yang Tuhan wajib menyelamatkan gitu kan atas karunia kepada anak manusia, yang jadi pertanyaan gini Bu Wati, apakah karunia Tuhan itu tidak abadi? Kenapa saya bilang percaya demikian? Karena ternyata kehadiran itulah yang menjadikan ada pengampunan. Sementara kesalahan manusia itu ada sebelum Yesus berbuat salah. Berada pun di muka bumi, kesalahan itu ada dibuat oleh manusia. Itu yang pertama. Setelah Maksudnya, saya nggak ngerti, Yesus saya maksudnya. ada pun. Saya nggak ngerti maksud Bapak? Bapak. Saya nggak ngerti maksud Bapak. Oh, gini. Ibu kan menarasikan begini tadi, bahwa justru kehadirannya itu